kedokteran forensik dan mediko-legal sesuai namanya. Jadi forensik itu memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Jadi dokter forensik itu melakukan pemeriksaan pada korban, bisa korban hidup atau korban mati, bukan untuk pengobatan tapi untuk membuktikan suatu perkara. Kalau kasus hidup misalnya kasus-kasus perkosaan, penganiayaan, kekerasan pada anak, kasus kecelakaan atau kasus percobaan pembunuhan itu yang masih hidup gitu ya. Kasus-kasus trauma secara umum yang membutuhkan pembuktian biasanya dalam bentuk visum et repertum. Itu yang kami lakukan pemeriksaan. Jadi selain dari kasus yang meninggal dunia. Nah, kemudian kasus ini bisa datang dari mana aja. Bisa yang udah datang bisa sudah diantar polisi, bisa ditemani pendamping dari LSM atau UPTD PPA Kementerian Perlindungan Anak, atau korbannya datang sendiri ke rumah sakit itu. Nah, korban-korban yang datang ini kami akan lakukan pemeriksaan secara medis menyeluruh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki terkait dengan kasus yang dihadapi korban gitu. Untuk tadi tujuannya adalah untuk pembuktian kasusnya di pengadilan. Jadi kalau membuktikan pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan itu dokter forensik belum tentu bisa gitu. Karena yang namanya pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan itu kita sebutnya cara kematian. Nah, cara kematian itu baru bisa diputuskan berdasarkan berbagai data. Jadi bukan cuma pemeriksaan mayatnya saja, tapi juga data dari TKP dan saksi-saksi. Jadi memang untuk membuktikan apakah satu kasus itu pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan, itu kewenangannya ada di penyidik. Gitu. Memang pada kasus-kasus tertentu yang lukanya khas, kita bisa mengarahkan, oh ini lebih cenderung ke arah pembunuhan atau tidak mungkin ke arah bunuh diri, misalnya seperti itu. Kalau gambaran lukanya khas gitu. Jadi kita bisa mengarahkan pada satu jenis atau menyingkirkan cara yang lain itu. Oh ini nggak mungkin pembunuhan gitu. Nah, tapi kita tidak bisa memastikan hanya dari pemeriksaan jenazah saja. Jadi pada kasus korban mati itu kan tugasnya kita adalah yang wajib gitu ya menentukan sebab kematiannya dan mekanisme kematian. Serta kalau ada itu cari petunjuk-petunjuk yang bisa membantu membuat terang perkaranya. Jadi dokter forensik itu menentukan ini korbannya meninggalnya kenapa? Apakah memang karena kekerasan yang dialami, apakah karena racun atau karena penyakit? Terus mekanismenya bagaimana? Apakah ada perdarahan atau mati lemas atau ada sebab mekanisme yang lain? Jadi kita memberikan petunjuk-petunjuk itu juga terkait dengan biomekanika traumanya. Jadi apakah misalnya ini korbannya sebenarnya ditusuk dulu, mati lalu dibuang ke sungai, tenggelam gitu ya. Atau sebenarnya dia ditusuk masih hidup, pingsan, itu masuk ke dalam air misalnya gitu. Itu yang bisa dibuktikan dari pemeriksaan forensik gitu. Nah selain itu juga bisa biasanya memperkirakan saat kematian. Nah tadi kalau misalnya ada luka, ini kira-kira penyebabnya apa sih? Benda penyebabnya apa gitu. Itu adalah hal-hal yang bisa kita bantu membuat terang kasusnya. Jadi memberikan penjelasan seperti itu pada penyidik.